Halo lur, ketemu maning karo Inyong. Orang apak orang kepenak. Inyong diberitahu sebuah fakta menarik. Bisa jadi ini kode alam gitu lur. Tahu nggak lur, 3 tahun menjelang Pilpres 2014 dulu jabatan Pak Jokowi itu masih wali kota Solo. Nah sekarang 10 tahun kemudian di tahun 2021, 3 tahun menjelang Pilpres 2024, jabatan Mas Gibran putranya Pak Jokowi juga wali kota Solo. Nah, apakah ini cuma kebetulan belaka atau ini sebuah kode alam? Gara-gara dikasih tahu soal ini, Inyong jadi berpikir mungkinkah Mas Gibran bakal jadi presiden di tahun 2024 menggantikan bapaknya. Inyong kok jadi bersemangat ya dengan kemungkinan ini. Pak Jokowi nggak perlu jadi presiden 3 periode, kerjanya bisa dilanjutkan oleh Mas Gibran. Gimana lur, setuju apa ora? Kalau setuju silahkan komen, kalau nggak setuju silahkan komen juga ya lur. Ya menurut Inyong sih Mas Gibran ini punya modal besar buat jadi capres. Ya kalau bukan di tahun 2024 ya setelah itu. Yang pertama, dia ini anaknya Pak Jokowi, tapi dia beda sama Mas Ahaye dan Mas Ibas yang anaknya Pak SBY itu lur. Mas Gibran ini istilahnya dia nggak dikasih karpet merah buat maju. Dia sudah biasa usaha sendiri. Waktu bisnis Mas Gibran nggak bikin pabrik mebel seperti ayahnya. Dia malah bikin kuliner sendiri, bikin catering dan juga jualan martabak sendiri. Bahkan dia juga menolak untuk jadi rekanan Pemda waktu ayahnya masih menjabat wali kota Solo. Nah di dunia politik juga begitu nih. Mas Gibran ini nggak tiba-tiba jadi ketua partai atau calon gubernur. Mas Gibran harus mulai dari tingkat bawah. Dia harus daftar dulu jadi kader PDI Perjuangan. Terus dia baru maju dari level terendah yaitu jadi calon wali kota Solo. Tiket jadi calon wali kota nggak didapat dari ayahnya, tapi harus disetujui oleh Ibu Megawati, ketua umum PDIP. Nah ini kan susah ya lur, gimana caranya dapat kepercayaan dari Bu Mega? Nah para pendukung Pak Jokowi seperti Inyong pastinya bersemangat mendukung Mas Gibran. Kita kan khawatir ya lur kalau pembangunan, kemajuan dan program-program buat rakyat kecil yang sudah dibuat Pak Jokowi nanti malah mundur lagi. Kalau yang nurusin Mas Gibran kan pasti ada jaminan program-program bagus Pak Jokowi enggak terbengkalai. Jadi itu modal yang pertama. Mas Gibran ini juga bakal dapat dukungan dari para pendukung Pak Jokowi. Nah yang kedua, Mas Gibran ini enggak akan sulit mengangkat popularitasnya sebagai capres. Jadi Mas Gibran ini kan sangat disukai oleh media. Istilahnya apapun gerak-geriknya selalu diawasi dan dijadikan berita oleh media. Seperti kejadian belum lama ini lur, waktu Mendikbud Nadiem Makarim kunjungan ke Solo. Nah Mas Menteri dan Mas Gibran kompak ngangkat meja supaya bisa lebih dekat mendengar cerita para guru. Ini kejadian waktu mereka meninjau pelaksanaan pembelajaran tatap muka di SMA Negeri 4 Solo. Nah aksi Mas Menteri dan Mas Wali ini langsung jadi pemberitaan luas dan menuai perhatian warganet. Nggak sedikit yang terharu melihat kesederhanaan kedua pemimpin muda itu. Mereka angkat meja sendiri, nggak minta dibantu ajudan atau stafnya. Ini cuma soal angkat meja loh lur, tapi bisa jadi berita di mana-mana dan ramai menuai respon positif masyarakat. Ngomongin soal meja, tiba-tiba Inyong jadi ingat Pak Prabowo. Dulu Pak Prabowo juga sempat rame tuh soal meja. Tapi bedanya dulu itu dia gebrak-gebrak meja gitu lur. Nah Mas Gibran itu istilahnya sudah jadi media darling, kesayangan media. Apapun yang dilakukan Mas Wali akan diberitakan. Gak ada loh wali kota atau bupati yang sepopuler Mas Gibran. Bahkan ya lur, banyak gubernur dan menteri yang kalah popularitasnya sama Mas Gibran. Media suka memberitakan Mas Gibran karena beritanya banyak yang baca dan juga banyak yang share. Jadi Mas Gibran ini juga sudah sangat populer di masyarakat. Makanya jadi media darling. Rata-rata berita soal Mas Gibran ini isinya positif semua lur.
Nah, kondisi sekarang ini mirip juga dengan Pak Jokowi 10 tahun lalu di tahun 2011. Waktu itu Pak Jokowi juga jadi media darling, selalu diberitakan dan beritanya juga positif-positif. Makanya popularitas Pak Jokowi langsung melejit, langsung jadi gubernur DKI dan tak lama berselang langsung jadi Presiden Republik Indonesia. Nah, modal ketiga Mas Gibran adalah usianya yang masih muda. Para pemilih muda pastinya lebih nyambung sama yang seusia dibanding sama generasi tua seperti Pak Prabowo. Tahu nggak lur, dari hasil sensus penduduk terbaru, hampir 65% penduduk Indonesia itu berusia di bawah 40 tahun. Yang tua-tua tinggal 30% saja. Nah, di antara anak-anak muda itu 25% adalah generasi milenial dan 27% generasi Z. Dan sebagian besar dari mereka itu di tahun 2024 nanti sudah pada bisa nyoblos lur. Jadi suara generasi muda ini gede banget lur. Nah, partai dan tokoh politik yang bakal bisa bertahan adalah mereka yang bisa nyambung sama generasi milenial dan generasi Z ini. Di sini posisi Mas Gibran sangat menguntungkan, soalnya di antara para generasi muda itu nggak ada politisi yang sepopuler Mas Gibran ini. Modal berikutnya adalah sepak terjangnya sebagai wali kota Solo. Sekarang ini masyarakat kan mulai lihat track record ya lur. Dilihat dulu calon pemimpin itu mampu kerja atau cuma ngomong doang. Nah, Mas Gibran ini punya waktu sampai tahun 2023 buat buktiin kalau dia jago kerja. Juga punya solusi-solusi cemerlang buat masyarakat. Nah, waktu baru dilantik jadi wali kota Solo, Mas Gibran langsung tancap gas. Salah satu gebrakannya adalah membongkar modus kotor lurah yang melakukan pungli. Mas Gibran ini bisa memantau langsung kalau warganya mengeluh soal pungli. Dia gerak cepat lur. Lurah yang melakukan pungli pun langsung dicopot. Uang pungli pun dikembalikan ke warga. Tindakan cepat, tegas dan tergolong baru Mas Gibran ini mendapat pujian dari masyarakat. Mas Gibran berani mengambil kebijakan tegas dan berani. Kalau kita lihat ya lur, selama ini jarang ada kepala daerah lain yang seperti itu. Nah, waktu corona sedang ganas-ganasnya Agustus lalu, Mas Gibran juga bertindak cepat. Salah satunya dia memfasilitasi warga yang membutuhkan untuk mengisi oksigen secara gratis. Ini dilakukan di saat banyak daerah kekurangan oksigen lur. Sukses lainnya adalah program vaksinasi. Di Solo program vaksinasi warga sudah mencapai 98%. Ini tergolong sangat tinggi dibanding dengan daerah-daerah lain. Dengan fasilitas yang jauh lebih terbatas, Solo bisa menyamai pencapaian di DKI Jakarta lur. Tapi ada kendala nih buat Mas Gibran kalau jadi capres 2024. Masalah terbesar adalah usia lur. Mas Gibran ini baru 34 tahun. Padahal menurut undang-undang untuk jadi calon presiden usianya minimal 40 tahun. Kalau undang-undangnya nggak diubah, Mas Gibran sudah pasti nggak bakal bisa nyapres di tahun 2024. Dia kemungkinan cuma bisa maju di pemilihan gubernur. Bisa jadi calon gubernur Jawa Tengah atau calon gubernur DKI Jakarta. Tapi kalau DPR ternyata mengubah undang-undang pemilu, maka ada celah buat Mas Gibran kalau batas usia capres diturunkan jadi 35 tahun. Ya wis, itu dulu pembahasan soal capres 2004-nya ya lur. Meski Inyong pendukungnya Pak Ganjar, Inyong juga seneng kalau Mas Gibran bisa jadi capres kita. Kekhawatiran Inyong sih, kalau hasil kerja Pak Jokowi nantinya nggak ada yang melanjutkan, bakal hilang tuh program-program pro rakyatnya. Nah, harapannya Inyong presiden mendatang sama komitmennya dengan Pak Jokowi soal memajukan desa-desa. Dana desa harus ditambah terus. Ingat, desa-desa kita harus maju lur, supaya Indonesia juga maju. Inyong Iis Turyanto dari Banyumas, Jawa Tengah. Jangan lupa subscribe, like, komen, dan share. Matur suwun.